2010. Jadi benar-benar udah cukup lama ya Pak. Udah cukup lama. Itu benar-benar tekun, benar-benar fokusnya tuh pada dunia siber ya Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa Bapak tuh senang sekali sama yang namanya siber Pak? Mungkin secara singkat. Ya, semua itu karena Tuhan. Oh dahsyat, semua karena Tuhan, haleluya, amin. Semua karena Tuhan, Tuhan memberikan masalah-masalah, dan Tuhan memberikan solusi. Nah tergantung kitanya yang menjalani, apakah kita bisa mengikuti jadwalnya Tuhan, atau kita mengikuti jadwal kita sendiri. Amin. Amin, luar biasa. Jadi jelas ya kalau ada masalah, pasti ada solusi. Nah ini menurut aku juga penting banget buat anak-anak muda. Karena anak-anak muda, banyak kan tuh zaman sekarang tuh gampang mengeluh. Banyak anak muda zaman sekarang itu merasa bahwa tantangannya berat. Tapi Tuhan tidak akan pernah berikan kita tantangan tanpa ada solusi, amin. Dan ada Om Daltoni di sini, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa Om Daltoni, tidak butuh introduksi karena kita semua udah kenal. Ya, apalagi biasanya suka berhadapan dengan setan Om Daltoni. Iya. Gimana Om Daltoni? Yang jelas saya bukan dari setannya. Oh haleluya. Tapi ini, Greven, saya itu tidak menyangka pada waktu tahun 2001 ya, Pian, ya? 2001 sampai 2004. Kebetulan tuh saya tuh dulu diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Di Akpol ya Om? Akpol. Dan waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid ya? Khairul Rasyid dan wakil gubernurnya. Saya itu wakil gubernurnya, pokoknya waktu itu ya, 2001 sampai 2004 ya. Waktu itu Vian ini termasuk Wycliffe, Roberto, Ronald, itu masih taruna-taruna dan ganteng-ganteng. Sekarang masih juga. Sekarang masih dong Om Daltoni. Dan masih culun-culun. Dan waktu 2001 sampai 2004 itu, saya itu belum mengawal presiden secara khusus. Karena waktu itu saya masih diberi untuk pengarahan. Dan 2004, saya langsung pengawalan presiden. Nah, dan yang lebih luar biasanya ada, saya waktu menikah, itu di 2004, yang ngatur gedungnya adalah polisi semua. Yang dari taruna-taruna. Tempat diskotik diubah menjadi tempat untuk perkawinan. Wih, itu Om, Om Daud nikah di situ? Yang ngatur juga polisi. Polisinya dari taruna Akpol. Kenal baik. Nah, jadi ada kesan sendiri gitu. Tapi gedungnya aja dirubah. Ya. Disewa gitu. Dan yang nyewa gratis. Karena waktu itu cari gratisan. Oh, mantap, irit ya Om, hemat. Jadi ada kesan lah sama Vian ini, kenapa? Dia dari Akpol ya. Dan dari dia Akpol, dia udah cinta Tuhan. Dan saya tidak menyangka. Biasa. Sampai sekarang dia cinta Tuhan. Nah, dan 2004, saya menghilang dia. Langsung 2004. Bentar, oh menghilang? Iya. Menghilang, terus menghilang. Bukan. Oh, bukan. Artinya, ya kan saya nggak tahu, kan katanya menghilang. Ya kan? Menghilang Ya, dari kan, peredaran. terus menghilang gitu. Menghilang dari peredaran. Oh, menghilang dari peredaran, oke. Karena 2004 itu saya udah langsung menjadi tim khusus untuk pengamanan presiden. Oh, mantap. 2004 sampai 2014. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian baru ketemu ya. Jadi saya sama Vian ini sudah hampir tidak ketemu itu hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Dan tiba-tiba dia udah di cyber dan ahli IT yang saya tidak menyangka, hebat juga itu. Oh, dahsyat. Dahsyat, haleluya. Oh ya, saya boleh tanya nih Greven. Ya. Vian, gini, waktu sebelum saya bertobat, ada yang namanya itu kekuatan batin. Ada yang namanya itu telepati. Jadi sebelum saya bertobat, saya bisa komunikasi dari jarak jauh. Itu dengan gelombang, namanya gelombang otak alam bawah sadar. Dan itu bisa punya kekuatan namanya untuk memanipulasi. Artinya menguasai alam bawah pikiran seseorang. Contohnya gimana Om? Contoh? Misalnya saya gitu. Jadi gini, misalnya saya mau mempengaruhi Greven. Dengan kekuatan alam bawah sadar saya, alam otak kecil ini, alam bawah sadar. Karena alam sadar manusia itu 20% dan alam bawah sadar itu 80%. Dengan alam bawah sadar saya ini, saya bisa mengendalikan otak, pikiran diri Greven. Saat tertentu. Itu namanya kekuatan batin. Nah, itu ada namanya seperti mag dan magnet. Nah, dan untuk jarak jauh, itu pun juga dengan berbicara kalau saya dengan guru saya, itu dengan kekuatan batin, gelombang otak. Namanya telekinetik ya. Jadi pertanyaan gini, sekarang itu telekinetik udah laku, cukup pakai WA. Iya kan? Cukup pakai apa? WA. Jadi sekarang maksudnya dukun-dukun juga udah nggak laku ya Om ya? Kalah sama cyber. Kalah sama cyber ya? Nah, yang jadi pertanyaan satu hal. Kalau tak perhatiin, cyber ini hampir mirip dengan gelombang otak itu yang mempengaruhi otak seseorang gitu loh. Nah, jadi kita harus tanya sama Bapak Vian Yunus ini, yang ahli di bidangnya cyber. Karena terus terang ya, zaman dulu nggak ada WA. Orang punya telepon aja, itu mujizat. Tapi bisa jarak jauh. Nah, sekarang aja, itu petik, betul? Dan saya perhatiin bahwa media sosial, cyber ini, bisa mempengaruhi otak seseorang. Jadi kan hampir mirip ini. Karena sama-sama mempengaruhi gelombang otak. Gimana Pak Vian? Ya, ini bahasan yang cukup menarik ya. Siapa di sini ketika bangun pagi itu, yang pertama kali dilakukan, itu megang handphone? Ya, hampir semua kan? Iya. Yang pertama kali dilakukan itu megang handphone. Berarti udah ada apa? Elektromagnetik yang membuat adik-adik, siapa namanya? Adik-adik ya? Ya, teman-teman lah. Ya, teman-teman. Membuat teman-teman secara apa? Otomatis. Pagi-pagi itu yang dicari pertama kali adalah handphone. Bukan apa? Bukan ucapan terima kasih ke Tuhan karena masih bangun pagi. Gitu. Karena itu adalah rangsangan elektromagnetik. Dan itu ada penelitiannya. Ada penelitiannya bahwa elektromagnetik tadi bisa menggerakkan. Kalau rekan-rekan teman-teman lihat di apa? Bagaimana sebuah kursi bisa digerakkan hanya dengan elektromagnetik dari otak. Gitu. Udah banyak robot-robot yang berjalan dengan cara seperti itu. Nah itu kehebatannya elektromagnetik. Nah itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kita akan tunduk di bawah hal tersebut. Nah inilah gunanya kita hari ini kumpul untuk kita melihat bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut. Seperti itu. Itu gimana bisa mempengaruhi gelombang otak seseorang dan bagaimana supaya kita tidak terpengaruh? Pasti ada caranya, Pak? Pasti ada caranya. Makanya ya itulah yang kita cari tahu hari ini, Pak. Iya, caranya gimana? Karena gini, Pak Vian. Karena tak perhatiin, cara kerjanya sebelum saya bertobat dengan kekuatan batin itu hampir mirip dengan handphone. Bedanya ini zaman kuno, sekarang zaman baru gitu loh. Tetapi metodenya hampir sama karena mempengaruhi otak kecil alam bawah sadar. Gimana Pak Vian? Ya, kalau di bahasa kami ada namanya seperti sekarang kita masih di zaman post-truth ya, tapi ini agak teoritik dikit. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa
ketika seseorang dijejalin sebuah informasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, setiap hari gitu, maka akan terjadi perubahan perilaku. Oh, perilaku. Ya, perubahan perilaku, kecenderungan untuk mengikuti perilaku tersebut. Gitu. Nah, makanya kita harus bisa mengontrol informasi apa saja yang bisa kita baca, yang bisa kita terima. Tidak semua informasi harus kita baca, kita lihat, kita terima. Gitu. Kita harus mulai melakukan filtering, blocking terhadap informasi-informasi yang sifatnya negatif. Gitu. Kalau semuanya kita terima, maka kita bisa menjadi negatif mengikuti informasi atau konten-konten yang memang negatif. Karena gini Pak Fian, kalau handphone kita hidup, aktif, kita tidur di samping handphone itu banyak orang susah tidur karena dekat dengan handphone. Apa ada pengaruhnya Pak Fian? Ya karena anak-anak muda zaman sekarang Pak Fian, itu biasanya itu suka yang namanya sleep call. Nah, ada nggak di sini yang suka sleep call? Hah? Kayaknya nggak ada yang mengaku ya. Jadi biasanya Pak, sleep call itu ketika udah good night-an kan sama pacar atau sama PDKT. Good night, ya udah aku mau tidur dulu ya. Terus kan pas ditanya, oh kamu mau matiin? Nggak usah deh. Jadi akhirnya mereka sleep callan Pak. Walaupun sebenarnya yang didengar itu cuma nafas sama nafas. Sebenarnya nggak ngomong juga kalau malam-malam, bener nggak? Sambil tas handphone, terus ditaruh di samping, baru mereka bobo. Nah itu gimana Pak? Kalau kita tidur Ini dekat dengan handphone. Sebabnya gini loh Pak Fian, banyak orang kecanduan game. Setelah itu banyak orang susah tidur karena sebelahnya handphone. Dan bagaimana supaya kawan-kawan di sini ini supaya tidurnya tidak terpengaruh? Karena kalau orang kurang tidur kan berbahaya Pak Fian. Nah coba Pak Fian, itu sebabnya apa? Apakah ada gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi? Ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Daud, kita mungkin bisa lihat paparannya dulu. Nah kita boleh, si media boleh Pak, tolong presentasinya. Nah, Ya, terus mungkin langsung yang ke slide ke-7 sampai slide yang ke-11. Ya, Nah. ya baik lagi. Satu slide. Balik bukan ke bawah. Sebelumnya. Enggak dia nih. Oke, ke yang tadi aja kalau gitu. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa ada metode yang berubah. Ada metode yang berubah ketika kita menggunakan, ini kan teman-teman sekalian kan udah memasuki masa di mana handphone itu sudah ada. Tapi yang perlu dipahami bahwa ada komunikasi yang berubah ketika kita tergantung atau sangat tergantung dengan yang namanya komunikasi via virtual tadi. Gitu. Apa yang hilang dari virtual tadi? Rasa emosional, gitu, emosi. Ketika kita ketemu salaman, kita kan bisa merasakan ada yang tadi pada bilang, ada sense. Itu yang hilang dari virtual tadi. Lanjut. Nah, komunikasi ini melalui aplikasi-aplikasi tadi itu berlangsung selama 24 jam. Kalau dulu zaman-zaman belum ada handphone, di kepolisian itu kami mengenal dengan adanya namanya waktu terjadinya kejahatan. Gitu. Ada namanya crime clock gitu. Jam berapa sih waktu terjadinya kejahatan itu? Paling sering itu terjadinya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat atau kita sebagian besar pada saat itu sedang istirahat atau sedang tidur. Nah, dengan adanya cybercrime ini, dengan adanya internet ini, dengan adanya fasilitas-fasilitas perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi yang terhubung di gawai kita semua, itu terjadi selama 24 jam. Itu yang pertama, terjadi selama 24 jam. Nah, pertanyaannya, apakah otak manusia bisa bertahan selama 24 jam? Penelitian mengatakan paling lama 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka Anda akan mulai berhalusinasi, gitu kan. Kemampuan kita bertahan, tapi perangkat ini bisa bertahan 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu bisa mendapatkan data, informasi selama 24 jam itu. Melakukan transaksi selama 24 jam, gitu. Jam 3 Anda buka handphone, maka akan terima informasi, gitu. Dan ini terjadi secara borderless. Siapa yang punya teman orang Arab Saudi? Ada nggak teman online? Arab Saudi? Ada ya? Beberapa. Ada yang punya teman orang Singapura? Ya pasti. Ada yang teman punya orang Malaysia? Ya. Semuanya punya teman dari seluruh dunia dengan adanya aplikasi ini. Gitu. Dan semuanya itu akan tersimpan secara digital. Akan ada jejak digitalnya. Di mana jejak digital itu? Di perangkat-perangkat kita, di server-server yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar itu untuk membuat kita jadi terkoneksi seluruh dunia. Lanjut. Nah, ini permasalahannya tanpa batas tadi. Kita nggak berada lagi di dunia yang dibilang Jakarta. Kita nggak berada lagi di dunia yang namanya Indonesia saja. Tapi kita berada di everywhere. Kita bisa berada di mana saja. Lanjut. Nah, ini masalahnya. Everybody can be anybody di internet. Tadi yang dibilang Singapura, Malaysia, atau di mana saja, belum tentu dia. Bisa di-create oleh seseorang yang tadi everybody itu bisa menjadi anybody. Dan itu bisa sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan. Ini contohnya. Ini sering dialami oleh, lanjut, berikutnya ya. Ini contohnya. Seorang laki-laki bisa menjadi seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Yang kalau menurut laki-laki itu nilainya 8 gitu kan, 8, 9. Nah, di sebelahnya itu bisa menjadi seorang laki-laki yang menurut perempuan nilainya 10 gitu. Atletis, punya pekerjaan bagus, punya salary yang tinggi, punya wajah yang tampan, itu bisa di internet. Jadi kejahatan inilah, hal ini yang dimanfaatkan oleh pelaku. Lanjut. Oh, ini udah terakhir ya. Nah, dari situ kita harus bisa memahami bahwa kita harus waspada bahwa sosial media, internet itu bukan segala-galanya. Kembali lagi ke pribadi kita. Mungkin itu, Pak. Pak Fian, saya mau tanya nih, penting sekali. Bagusnya itu kalau kita ini, kalau megang handphone, waktu kita mau tidur, harus diapakan handphonenya supaya kita tidak terkena gelombang elektromagnetik itu dan terpengaruh. Karena kalau kita dekat dengan handphone, itu seperti medan magnet mempengaruhi alam bawah sadar. Gimana menurut Darren? Kalau menurut aku ya gampang. Kalau menurut aku sebagai anak muda ya kita harus ada batas waktu. Nah, ya kan? caranya gimana Pak Fian? Ya, kalau kita bicara batas waktu, jadi di hidup ini Tuhan udah memberikan kita kemampuan untuk manajemen. Manajemen itu adalah kemampuan dasar dari kita. Kita harus bisa mengatur mana yang kapan kita saat tidur, kapan kita saat untuk belajar, kapan kita harus bertemu teman, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus membaca Alkitab. Ketika semuanya itu tidak dilakukan atau saling tabrak-tabrakan, maka akan ada hal-hal yang negatif terjadi. Sama juga ketika tadi Pak Daud katakan, bagaimana supaya handphone itu bisa kita kendalikan? Kan kata keyword itu kendalikan. Iya. Kita bisa mengendalikan.
kalau saya pribadi, saya akan mematikan semua notifikasi. Karena kenapa? Saya membutuhkan good sleep, saya membutuhkan tidur yang cukup. Supaya besok ketika saya bekerja, apalagi kan tugas saya sebagai penyidik, saya harus mampu mengambil keputusan. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah itu harus saya ambil. Supaya saya tidak salah ambil keputusan, saya harus tidur, istirahat yang cukup. Seperti itu. Saya matikan notifikasi, dan kalau butuh, saya udah siap. Saya sampaikan ke tim saya, kalau kamu butuh, kamu telepon. Jangan di WA, karena WA saya nggak akan lihat itu. Saya lihat ketika saya bangun pagi besok. Gitu. Hidup ini itu tentang keputusan. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda, kita harus ingat sebelum kita tidur, mungkin scrolling itu seru, tapi kita ingat bahwa istirahat itu juga tidak kalah penting. Nah, kalau itu kan tentang handphone, Pak Fian. Nah, bagaimana kalau tentang medsos? Karena zaman sekarang anak muda kalau tidak ada medsos, rasanya itu aneh. Betul ya? Siapa di sini yang pakai medsos? Mau itu Instagram ke, WA ke, apapun medsosnya. Semua pasti pakai. Justru kalau ada yang nggak pakai medsos, itu zaman sekarang bisa kita anggap aneh gitu. Nah, gimana Pak? Kira-kira bagaimana sih apa yang boleh dan tidak boleh di dalam media sosial? Ya, kita berbicara berarti apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita bicara apa yang boleh tidak boleh, yang pertama kita berbicara terkait dengan privasi, gitu ya. Adik-adik, teman-teman pasti memiliki, semuanya orang itu memiliki privasi, gitu kan. Nah, privasi ini sesuai dengan yang disyaratkan itu adalah milik pribadi dan tidak layak, gitu. Tidak layak, tidak elok, tidak etis untuk di-share. Jadi janganlah meng-share yang sifatnya pribadi tadi. Hal yang pribadi, apa contohnya hal yang pribadi itu? Anda berkelahi dengan pacar Anda share. Itu kan tidak elok untuk dilakukan, tidak etis juga, gitu. Apalagi data-data pribadi misalnya nama, nomor rekening, gitu kan, alamat rumah, itu jangan di-share, gitu. Kemudian foto-foto yang sensitif, memperlihatkan apa? Hal-hal yang sifatnya pornografi, hal yang sifatnya sensualitas, itu jangan di-share. Gitu. Kita kan berbicara yang tidak boleh, gitu kan. Tapi kalau Anda mau share, ya silakan. Itu adalah yang tadi disampaikan, keputusan. Apakah Anda punya kendali atau tidak punya kendali terhadap perangkat Anda. Nah yang boleh, sosial media itu apa? Anda untuk belajar. Gitu. Kalau dulu ini bicara dulu ya. Sebenarnya nggak boleh bicara dulu ya. Kalau dulu, saya untuk belajar matematika itu sangat sulit sekali mencari, misalnya akar kuadrat dari 3. Gitu. Akar kuadrat dari 3, ada yang tahu jawabannya? Akar kuadrat dari 3, nggak ada memang ya. Tapi itu saya cari gitu. Apa nih akar kuadrat dari 3? Memang nggak ada jawabannya, karena itu bilangan prima kan. Nggak ada jawabannya. Saya cari itu. Gitu, walaupun jawabannya memang tidak ada. Tapi itu saya nggak bisa nemukan, kan dulu nggak ada internet. Gitu, sangat susah untuk mendapatkan internet. Sekarang ada, itu bisa mempermudah kita untuk mendapatkan jawaban, untuk kita belajar. Apa konsekuensinya? Besok saat ujian, gak usah nyontek gitu loh. Orang jawabannya ada kok di internet, bisa dicari. Nah itu hal yang boleh kita lakukan, seperti itu. Wah ingat ya, jadi tadi penting banget tuh, privasi ya Pak ya. Jadi buat anak-anak muda yang lagi berantem sama pacarnya, nggak usah ditaruh di story. Ya kan? Karena kan zaman sekarang lagi, ini banget tuh, kalau lagi berantem, tiba-tiba ada juga yang suka sindir-sindir di Instagram ya kan. Pakai musik-musik galau, itu sharing-sharing identitas ya kan. Nah, kalau privasi disebarkan itu berarti, kalau dilaporkan itu nggak pidana berarti? Ya, privasi seseorang? Ya, jadi gini, konsep daripada Facebook ini kan Facebook. Jadi bisa menampilkan jiwa, menampilkan pribadi dari seseorang. Facebook menampilkan pribadi dari seseorang, memperlihatkan. Jadi nanti ada lini masa, ada data-data yang dia share gitu kan. Nah itu memperlihatkan pribadi seseorang gitu. Nah ketika data itu di-share, itu akan jadi milik publik. Jadi itu udah bukan ranah privasi lagi. Jadi Anda sendiri yang memutuskan data ini udah jadi ranah publik. Ya udah nggak ada lagi yang namanya privasi tadi. Sudah hilang. Itu kalau sampai ada orang misalnya menyebarkan privasi saya, itu kan hukum pidana berarti ya? Ya kena. Kalau dia menyebarkan, orang lain yang menyebarkan. Orang lain menyebarkan? Ya, itu bisa kena. Supaya teman-teman di sini itu tidak sembarang menyebarkan privasi orang. Privasi itu kayak gimana Pak? Kayak alamat kah? Atau nomor telepon kah? Atau chattingan pribadi kah? Atau ya, data-data pribadi yang dimiliki seseorang. Kalau di Undang-Undang PDP itu ada kalau nggak salah ada 12 atau 16 gitu. Klasifikasi nanti bisa dilihat ya. Saya juga lupa gitu. Nanti bisa dilihat itu ada data-data termasuk medical check up gitu kan, data-data kesehatan gitu. Itu bisa dilihat nanti di situ. KTP gitu kan yang sifatnya pribadi. Itu kalau sampai orang lain mensiarkan menyebarkan pidana ya? Ya, itu pidana. Pidana ini masuk KUHP berarti ya? Ya, Undang-Undang ITE. Kalau di Undang-Undang KUHP yang baru itu udah diatur di situ gitu. KUHP yang baru. Tapi kan berlakunya masih 2 tahun lagi dari tahun 2022 kemarin. Misalnya saya sama Dreven ngobrol-ngobrol. Ini privasi saya sama Dreven. Tiba-tiba Dreven nyebarkan ke semua orang. Kena dia? Ya. Itu pelanggar privasi saya? Ya. Itu nggak boleh? Nggak boleh dilakukan. Oh gitu ya. Jadi kalau saya chatting sama Om Daltoni gitu. Misalnya saya chatting Om, kira-kira yang menang malam ini timnas Indonesia atau Brunei, contoh gitu. Terus di-share itu bisa kena juga? Atau Ya. apapun isi chatnya? Ya, dengan menggunakan, ya, kita lihat juga apakah isinya itu bisa mendatangkan kerugian bagi yang melapor. Oh gitu. Jadi ya. semuanya kan kalau seperti itu kan terjadi di ranah privat harus ada yang melaporkan. Ya. Gitu. Berarti Jadi, selama yang dari melapor dirugikan, aman-aman aja? Aman aja. Kalau ada yang melapor, Baru. masuk pidana ya? Ya. Pencemaran nama baik? Ya, seperti itu. Oh. Tergantung konten yang di-share juga, Pak. Kontennya juga? Ya. Berarti sebenarnya lebih baik itu paling aman itu kalau urusan pribadi jangan di-sharekan ke orang lain ya? Ya, Karena bisa masuk, kalau ada yang lapor, yang bersangkutan lapor, pidana ya? Ya. Om Daud, aku mau nanya Om Daud. Setan itu bisa masuk nggak sih lewat medsos Om Daud? Bisa. Bisa? Heeh. Oh, kan mungkin kita kira kan setan itu kalau biasanya kayak kuntilanak gitu atau kayak Sekarang berbagai setannya ikut cyber juga. Oh, setan ikut cyber. Sekarang gini, dukun-dukun nggak pakai cyber kan? Nawarkan jasa, pelet, jimat, bisa transfer jarak jauh. Oh, saya kira itu bohongan loh. Maksudnya saya kira tuh Bisa. orang kalau kayak ngirim santet lewat SMS, saya kira itu cuma orang iseng Om. Orang menghipnotis jarak jauh. Zaman dulu itu maksimal sebelum saya bertobat. Itu menghipnotis seseorang, mempengaruhi hipnotis. Itu hanya radius kira-kira itu hanya 1 kilo. Radius 1 kilo, oke. Untuk menguasai, untuk memanipulasi alam bawah sadar. Nah, tapi sekarang bukan 1 kilo lagi. Tergantung medsosnya, mempengaruhi cybernya ratusan kilo. Ribuan kilo. Berarti, karena gini ya, penguasa di udara, artinya kan di atmosfer. Nah, atmosfer ini berarti kan ada gelombang elektromagnetik semua toh. Nah, kalau kita ngomong bahwa setan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Bedanya gimana? Sekarang ini hampir tidak ada batasnya gitu loh. Kalau dulu kan orang dukun ada batasnya. Ngasih apa? Gula teh, gitu? Ya. Dan harus jarak dekat, ngasih jimat. Sekarang enggak. Begitu foto, kirim kekuatan gaib jarak jauh. Bisa. Bisa ya? Heeh. Jadi setan bisa masuk lewat medsos ya Om? Bisa. Apa medsos apapun gitu bisa? Nah, gini ya, saya itu sampai sekarang itu ada satu pertanyaan yang mungkin ini aneh dan lucu. Apa Om? Sebelum saya bertobat, orang itu kalau melet itu lawan jenis. Yang jadi pertanyaan kalau sejenis gimana ya? Ya gimana tuh Om?
Oh iya, itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Ya aku mikir. Karena saya di media sosial, itu juga ada yang sejenis, betul? LGBT, betul? Nah, jadi waktu saya ditanya, Pak Daud, kalau ilmu kepepet untuk sejenis bisa enggak? Saya tidak bisa jawab, karena waktu itu belum praktek itu. Oh, belum praktek. Karena saya prakteknya selalu lawan jenis. Oh, oke. Nah, makanya bingung ceritanya. Dan yang kedua, tak perhatiin perkataan Pak Fian, berarti kalau analisa saya, media sosial ini bisa dipakai Tuhan, tapi juga bisa dipakai setan. Oh. Dan kalau tak perhatiin ya, berarti ada jam tertentu bahwa handphone kita harus di notifikasi ya. Supaya kita istirahat, betul? Kalau untuk Pak Fian, enaknya jam berapa untuk teman-teman? Ya itu kembali ke hitungan-hitungan kan. Hitungan kalau kata dokter waktu istirahat itu minimal 8 jam lah. Ya, seperti itu 8 jam. Jadi ya terus terang saya juga pribadi kadang-kadang pulang jam 1 pagi gitu kan dari kantor, nyampe rumah itu besok pagi harus berangkat lagi jam 5 pagi gitu. Tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing dan itu enggak juga saya lakukan setiap hari gitu kan. Kadang-kadang aja ketika saya lagi nanganin kasus-kasus yang memang itu agak pelik sehingga saya perlu melakukan ekstra waktu untuk melakukan analisa untuk menentukan pelakunya. Tapi terlepas dari semua itu Tuhan itu menciptakan tubuh kita sangat sempurna. Amin. Nah, kembali lagi tadi yang dikatakan oleh Graven. Keputusan kita untuk menjadikan tubuh kita yang tadi sangat indah itu yang Tuhan ciptakan, apakah mau hancur hanya kita karena kita nggak bisa ngambil keputusan untuk membuat dia menjadi semakin baik supaya Tuhan bisa berkarya gitu, untuk hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Om Daud, kalau setan tuh bisa lewat media sosial, gimana supaya anak-anak muda ini bisa dijaga atau bisa menangkal itu, Om? Setan yang di media sosial. Kelihatannya harus ada penyaringan, Penyaringan. yaitu apa yang bisa dilihat atau yang tidak boleh dilihat. Oh gitu, kayak semacam filter gitu ya? Iya. Dan yang kedua, kalau saya perhatiin ya, cara kerjanya ini, cyber itu ya, itu hampir mirip dengan mistik. Dan ini entah analisa saya benar atau tidak, kelihatannya latar belakangnya semua, itu pasti dulu ada penelitian tentang mistik juga. Sehingga bisa terbentuk teknologi canggih cyber itu. Karena kata telepati itu berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Gimana menurut Pak Fian? Bisa-bisa ada enggak waktu bikin cyber dulu itu, memang ada pengaruh-pengaruh mistik yang ada di situ? Ya kalau terkait dengan analisa itu ya saya belum bisa jawab. tapi yang pasti bahwa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika ada suatu konten yang di-share itu adalah keputusan kita untuk kita mengamini konten itu atau tidak mengamini. Itu keputusan kita, keputusan pribadi. Nah, keputusan pribadi itu akan kita ambil ketika background kita atau cara berpikir kita itu adalah cara berpikir yang normal, yang bagus. Ketika cara berpikir kita negatif, maka keputusan yang kita ambil juga akan negatif. Dan itu pasti akan melahirkan masalah-masalah yang akan terus berlanjut gitu. Pertanyaannya masalah itu akan berhenti kapan? Ketika kita berhenti berpikir. Gitu. Ini masuk ke filsafat lagi. Jadi ini terlalu berat mungkin ya. Jadi pertanyaannya kita harus stop untuk menerima informasi-informasi yang negatif. Jadi jangan pikiran kita itu hanya untuk menampung yang negatif-negatif. Bagaimana cara merisetnya, Pak? Nah itu. Cara merisetnya gimana? Baca Alkitab. Amin. Ya. Udah baca Alkitab belum semuanya? Kira ini, sama Pak Fian, ini tanya ini penting sekali. Kedua, kan ada namanya Undang-Undang ITE. ITE ya. Itu paling aman untuk teman-teman kita. Supaya tidak melanggar Undang-Undang ITE itu gimana, Pak? Cara yang paling gampang. Paling mudah. Paling mudah Pak ya? Jangan pakai handphone, Pak. Mantap, jawabannya mantap. Itu paling keren sih. Iya, Karena iya. jangan kena undang-undang ITE, jangan pakai handphone itu setuju banget, Pak. Tapi itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, Karena betul. begitu handphone dilarang, ini anak-anak Gen Z pasti pada ngamuk. Ya, sakau semuanya Pak pasti. Iya, sakau. Nah, yang itu jadi memang kata kuncinya itu kembali ke tadi Mas Gavin bilang. Keputusan ada di tangan orang yang memegang handphone itu. Kalau dulu tuh bilangnya gini, man behind the gun. Gitu, man behind the gun. Yang pegang handphone itu yang mempunyai kendali. Handphone itu mau dibuat jahat, mau dibuat positif, tergantung Anda. Itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Tapi ada satu kata kunci. Di Alkitab juga ada kan kata bijaksana. Ya, harus bijak gitu. Itu kata yang sangat soft dan positif. Amin. Jadi jangan lupa libatkan Tuhan, jangan lupa baca Alkitab. Kalau- Pagi-pagi ada yang nonton semangat pagi di sini. Ada yang ikut doa pagi. Oh, lumayan. Kalau tak perhatiin ya, dari analisa saya, pembicaraan Pak Fian, berarti lebih baik kita ini kalau menyebarkan sesuatu harus izin yang bersangkutan. Supaya tidak melanggar Undang-Undang ITE. Yang kedua, yang bersifat privasi, yang menyinggung seseorang, lebih baik jangan disebarkan. Nah, yang ketiga, kalau tak perhatiin bahwa untuk menyebarkan ini, kelihatannya perlu ada namanya itu batasan-batasan moral ya. Bagaimana Pak? Nah, gimana Pak? Ya, batasan moral itu harus kita bentuk itu tadi dengan cara meriset. Risetnya apa? Baca Alkitab. Jadi ketika Anda aktif untuk melihat konten-konten setiap hari, hitung aja. Yang saat ini buka handphone, lihat konten Facebook, siapa? Ayo angkat tangan. Nah, itu harus seimbang dengan apa? Dengan yang tadi, baca Alkitabnya harus lebih kuat lagi gitu. Kalau Anda timpang ya jadi tadi aspek moralnya jadi hilang. Jadi harus di-reset lagi. Risetnya dengan apa? Baca kalau di handphone itu ada reset factory setting. Menjadikan handphone itu ke seperti handphone baru gitu kan. Semua yang sampah-sampah itu dihapus semua. Menjadi nol. Hah? Jadi nol. Itu posisi yang paling bagus handphone. Oh, dahsyat. Jadi reset. Ya, tetap ya firman Tuhan ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Dan Pak, ini kan udah mulai masuk pemilu Pak. Nah kan ada survei mengatakan bahwa anak-anak muda milenial itu ada jumlah suara yang paling banyak. Dan zaman sekarang kan banyak orang tuh udah ngelihat segala sesuatu di medsos. Nah dan zaman pemilu ini gimana caranya kita membedakan yang mana yang hoax dengan yang asli. Karena anak muda tuh zaman sekarang banyak yang gampang percaya Pak. Mereka ngelihat contoh, misalnya ada yang mengatakan bapak ini keturunan PKI, mereka langsung gampang percaya. Ngomong bapak ini gimana mereka langsung percaya. Nah bagaimana kita bisa membedakan yang hoax dengan yang asli. Dan termasuk judi online. Termasuk judi online kakek Zeus. Mana nih pemain slot di sini? Nah gimana Pak? Ya, kata hoax sendiri, hoax ya. Sebenarnya banyak kriteria, ada hoax, ada disinformasi, ada misinformasi. Itu banyak kalau misalnya di domainnya Kementerian Kominfo itu ada banyak. Anda teman-teman bisa ngecek setiap hari konten hoax apa aja yang ada sekarang lagi trending gitu. Itu salah satu sumber terpercaya yang bisa digunakan untuk mengecek apakah konten itu konten hoax atau bukan. Ada di layanan aduan Kominfo. Itu bisa cek. Hoax itu adalah informasi rekayasa. Jadi buatan manusia, buatan seseorang yang tujuannya itu untuk membuat rusuh
atau membuat pemusuhan gitu, rasa permusuhan. Jadi ketika konten itu di-share, maka ada beberapa kelompok orang yang akan merasa dizolimi dengan adanya konten itu. Gitu. Dan begitu konten itu dikonfirmasi, ini yang buat siapa? Itu tidak ada orangnya. Tidak bisa dikonfirmasi siapa yang membuat konten itu. Nah itu ciri-ciri daripada konten hoax. Nah, pengertian konten hoax. Nah ciri-cirinya apa aja? Itu yang pertama, tadi anonimus. Tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi terkait dengan kebenaran dari konten itu. Yang kedua, konten itu isinya bombastis. Gitu. Jadi bisa jadi hurufnya dibuat angka-angka gitu sehingga bisa menghindari mesin pencarian yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo. Atau antara gambar sama judul itu nggak nyambung. Antara gambar sama isi berita itu nggak nyambung. Itu ciri-ciri daripada berita-berita hoax. Berita hoax. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau siapin pertanyaan nanti akan ada QR ya. Yang mungkin bisa ditunjukin sekarang kali ya. Ya tenang aja ini bukan persembahan ya, bukan QRIS. Tapi ini QR untuk bertanya. Nah jadi yang ini bisa di-link dan kalian bisa tanya pertanyaan kalian. Jadi mungkin yang terakhir tips aja Pak. Tips bagaimana untuk anak-anak muda harus menggunakan gadget mereka atau menggunakan medsos mereka. Ya kalau saran dari saya, bagaimana kita harus bermedsos. Pertama, kita harus bertanya, teman-teman harus bertanya ke diri masing-masing, apakah tujuan saya untuk bermedsos ini? Apakah tujuan saya untuk menghancurkan pribadi seseorang? Atau tujuan saya untuk mengetahui lebih banyak teman? Atau tujuan saya untuk mengabarkan berita keselamatan? Nah, itu kembali lagi kepada rekan-rekan. Tapi kalau tadi yang saya sebutkan untuk menghancurkan teman, itu sangat provokatif sekali ya. Ya. Jadi jangan sampai tujuan kita untuk itu. Tapi carilah tujuan yang benar-benar tujuan itu untuk membangun diri kita. Karena jangan berpikir ketika Anda nyerang seseorang, itu akan menghancurkan orang itu aja. Tidak, yang hancur diri Anda juga, pribadi itu. Karena tadi saya bilang, ada sisi baik, sisi buruk. Dan sisi buruknya nggak hanya mengena ke lawan kita, tapi juga mengena ke kita. Yang pertama, yang kedua, waktu. Tadi disampaikan sama Draven, waktu kita harus atur. Ya, jangan lebih banyak megang handphone, bermedsos gitu. Dulu waktu apa? Waktu pacaran, wah medsos terus kan. Terus begitu udah nikah, medsosnya sama yang lain gitu. Itu pasti, itu kan terjadi. Nah, Anda harus bisa tadi membagi waktu. Tidak miss terhadap waktu itu. Bijaksana, kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Dotoni, blokir akun-akun yang memang itu membuat Anda menjadi apa? Berpikir negatif. Blokir, nggak usah ragu. Masih banyak konten yang bagus, yang di-share oleh orang-orang yang memang punya pikiran, punya hal-hal yang positif yang bisa membangun Anda untuk menjadi lebih baik. Yang berikutnya, ketika Anda meng-share, ada banyak sekarang perusahaan yang menjadikan salah satu syarat untuk misalnya Anda mendaftar sekolah atau pekerjaan, itu akun medsos saudara kan dicek. Sama di Polri kami sudah melakukan itu. Ketika orang mendaftar untuk menjadi seorang taruna atau mendaftar menjadi anggota Polri, kami dari cyber akan diminta profiling daripada orang-orang ini. Dan itu kita lakukan. Kalau orang itu punya background radikalisme, kalau dia punya background sering ngina-ngina orang gitu kan, ngata-ngatain orang, itu nggak cocok untuk jadi polisi. Maka kita akan melakukan profiling seperti itu. Jadi bermedsoslah secara bijak. Nah, jadi jelas ya, semua medsos kita itu harus ke sisi positif. Greven, Ya. kalau tak perhatiin dari semuanya ini rangkumannya satu. Melanggar undang-undang ITE itu bila ada yang merasa dirugikan. Selama tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang lapor, aman berarti. Iya, aman. Cuman kembali lagi kita harus mikir gitu kayak, apa sih gunanya? Betul gak sih? Kalau kita ngejelekin orang di media sosial, kita mikir lagi, apa sih gunanya? Serius, kalau kita ngejelekin orang di medsos, asli norak banget. Bener gak saudara? Pernah gak kalian lihat, ini orang apa sih? Story-nya tuh, jelekin orang, terus lama-lama tuh norak gitu. Jadi medsos tuh harus untuk menjadi berkat. Medsos harus dibawa untuk sisi positif. Ada amin? Haleluya. Harus ditanya juga, hukumannya berapa tahun? Maksimalnya, jadi seperti apa? Maksimal 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun? 4. 4 tahun? Ya. Maksimal 4 tahun? Ya, tapi ada yang pasal yang 6 tahun. 6 tahun? Ya. 6 tahun itu berhubungan apa itu? Bicara. Oh, 6 tahun? kasusnya? Iya, bisa hate speech, bisa hoax terkait SARA gitu. Oh, yang SARA, terorisme, propaganda, Ya, itu itu. maksimal 6 tahun. 6 tahun. Yang 4 tahun yang model apa itu, Pak? Yang pencemaran pribadi, Pencemaran nama baik, penghinaan, ya. privasi disebar-sebar, itu 4 tahun, Ya, maksimal. ada juga kalau yang privasi tadi, dia lebih kepada Material itu. Iya, itu menyebarkan data orang lain bisa diancam 10 tahun. Hah? Iya, data pribadi. Menyebarkan data pribadi, Ya. misalnya menyebarkan data pribadi KTP, Ya. atau KK, Ya. atau sertifikat, Ya, seperti itu. 10 tahun. Iya, 10 tahun. 10 tahun renungan soal kita berarti. Kalau karate 10 tahun udah jadi sabuk hitam. Kan? Loh, berarti gini Pak Fian, berarti kalau orang, misalnya, saya punya KTP, saya kasihkan ke ini Greven, sama Greven, disebarkan ke dunia maya, 10 tahun maksimal. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ya kita harus lihat kasusnya seperti apa dulu, nggak bisa langsung. Karena kan Dirugikannya gimana gitu? ya, karena kan nanti ada proses apa? Penyidikan. Ya, penyidikan, ada proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, ada proses persidangan yang dilakukan di depan hakim, seperti itu. Jadi menyebarkan data pribadi kayak KTP, sertifikat, NIK, KK, itu tidak boleh berarti Pak Fian ya? Tanpa seizin yang bersangkutan ya? Nah oke Pak, mungkin kita beralih kepada pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama, nah mau tanya, dalam medsos banyak juga kasus penipuan. Nah bagaimana cara membedakannya? Kasus penipuan Pak, gimana kita bisa bedain yang mana yang online shop penipu, atau orang-orang yang penipu, atau orang-orang yang asli gitu, yang benar. Ya, bagaimana membedakan penipu dengan yang tidak penipu ya? Ya, betul. Kalau di dunia nyata, untuk membedakannya, itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Ya, Tuhan yang betul, tahu. betul. Tapi ketika teman-teman itu membaca Alkitab yang tadi saya bilang, maka ketika Anda bertemu dengan penipu, maka Tuhan akan memberitahukan. Tuhan akan memberikan pengetahuan, yang mana rekan-rekan bisa melihat yang tidak bisa dilihat. Terus terang saya berdinas sebagai polisi ini, Tuhan memberikan keberuntungan. Kalau saya tidak beruntung, maka mungkin saya nggak bisa duduk hari ini di sini, Pak. Gitu. Tuhan memberikan keberuntungan malah apa? Memberitahukan, ini bahaya, ini harus hati-hati. Berarti konten penipu itu bisa juga seperti kata Pak Fian tadi, data orang pribadinya itu nggak ada, bisa jadi ya? Atau Ya, ada juga? tadi yang saya bicarakan masih dunia nyata. Nah, kalau kita bicara dunia maya, tadi saya sampaikan, everybody can be anybody on the internet. Makanya kalau saran saya, nggak usah transaksi di Internet. Jadi transaksi di internet itu kata berarti kan resiko besar untuk penipuan ya? Ya, jadi kita harus waspada memang. Kayak sekarang kan ada robot trading, ada investasi online, ditambah lagi ada pinjol gitu.
kita harus lebih waspada. Karena itu tadi, kita nggak tahu siapa orang yang mengendalikan handphone itu. Terus ada maksud apa dibalik konten yang di-share kepada kita untuk kita bisa kelihatannya bagus kan? Kelihatannya, oh barangnya kok kelihatannya asli Pak. Barangnya kok kelihatan lebih bagus dan lebih murah gitu. Nah itu ada satu kata kunci lagi. Kita karena greedy. Kita karena greedy. Kita pikir barang sama, harga lebih murah. Padahal yang lebih murah ini adalah udah pasti penipu kan? Gak mungkin ada barang. Dulu pernah ada teman saya Pak. Saya bilang, bro, itu udah pasti penipu bro. Enggak bro, ini bukan penipu. Bener ini barangnya ada. Ya udah, serah kamu lah. Dia belanja dia. Bayar uangnya, lalu rekening, barangnya nggak datang. Terus dia datang sebenarnya bro, kata bro, barangnya nggak datang, berarti penipu. Kan udah gue bilang, tapi nggak apa-apa bro, lu kok nggak apa-apa, udah jadi korban kan? Hitung-hitung berderma. Masalahnya nih, korbannya udah berapa banyak? Ya betul. Itu tadi saya bilang kan, dia bisa transaksi 24 jam dan dia bisa berada di mana saja. Sama gini, transaksinya misalnya pesan sepatu sepasang, dikirim hanya kanannya saja. Ya ada seperti itu juga. Ada yang pernah ngalamin nggak di sini? Ya kan? Karena pernah ada yang ngalami. Pernah ada, Om? Ada. Pesan sepatu, Ya. berapa biji. Ya. Nah, yang dikirim itu hanya kanannya aja. Oh, kalau nggak dua-duanya kanan kali ya Om, jadi jalannya agak susah. Berarti sebenarnya transaksi online itu rawan juga ya? Ini istri saya mungkin nonton ya. Istri saya tuh pernah pesan bunga karena orang tua kami ulang tahun kan, pesan bunga. Ditampilin fotonya, wah bagus sekali gitu kan bunganya. Kita belilah bunganya. Ternyata begitu nyampe di rumah orang tua, itu bunganya bukan bunga segar, bunga plastik. Terus langsung bilang, kan udah saya bilang mah, gak usah beli di situ, gak usah dibeli di mana, di tempat yang tidak bisa diverifikasi. Tempat yang paling bagus memang belanjanya di toko online, gitu kan. Toko online yang memang di servernya ada di Indonesia, jadi kita bisa verifikasi, kita bisa minta datanya, kita bisa nangkap pelakunya. Ini belinya di Instagram, di sosial media kan. Dan memang di Instagram itu Facebook udah mengatakan, Instagram itu bukan marketplace, itu untuk komunikasi gitu. Tapi ada orang yang memanfaatkan itu dan itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk itu gitu. Akhirnya dengan menggunakan atribut tadi penyidik, uangnya dikembalikan, Pak. Tapi saya malu menggunakan itu. Tapi gini, Pak Fian, ini pengalaman nih Pak Fian ya. Saya tuh gini ya, saya tuh punya insting. Ini insting ya. Nah kebetulan tuh insting saya itu rata-rata itu 80-90% itu tepat gitu. Saya punya insting bahwa 5-10 tahun ke depan, sekarang ini kan baru demam online. Barang-barang beli banyak online, betul? 5-10 tahun lagi, kita akan kembali ke toko-toko, ruko-ruko, kayak mal-mal seperti sedia kala lagi. Kenapa? Saya punya feeling demikian. Karena nanti yang dikirim beda-beda gitu. Nah, dan semuanya itu di Indonesia, itu ada namanya titik jenuh. Nah, insting saya mengatakan bahwa kita nanti, segala sesuatu itu tidak ada hal baru di muka bumi ini. Misalnya, dulu mobil kotak, setelah itu mobil lonjong. Nanti musuhnya kotak lagi, lonjong lagi. Benar Pak Fian? Saya punya insting 5-10 tahun lagi, kita nanti akan kembali ke toko-toko, ke ruko-ruko, atau di tempat-tempat kayak mall, orang beli langsung. 5-10 tahun lagi. Oh, saya pernah ada pengalaman juga Pak Fian yang mirip-mirip. Karena kadang tuh kalau kita online gitu, kita nggak pernah tahu apa yang kita dapat, ya kan? Mungkin di foto kelihatannya ini cuma pas sampai beda. Waktu itu jadi kan saya udah mau ulang tahun tuh. Saya ulang tahun kan Oktober 4. Nah udah tuh, saya pesan baju, saya mau iseng. Karena saya tahu, saya pasti disurprisein kan. Itu udah menjadi tradisi lah, saya mau disurprisein. Saya pesan baju lah, online. Tulisannya it's my birthday. Jadi biar pas disurprise, wah saya udah pakai baju kan it's my birthday. Udah saya beli, terus sampai kan paketnya datang, saya buka. Ternyata untuk bayi bos. Untuk bayi, sekecil gini. Untuk bayi Itu ternyata. saya punya feeling 5-10 tahun lagi kita akan kembali ke manual lagi. Karena sudah titik jenuh. Saya ini kan suka berkebun. Saya itu minta dipesankan lewat online itu bibit pohon mangga. Datangnya itu bibit mulu. Dan kita mau nuntutnya gimana, mau minta barangnya agak susah. Itu bibitnya udah ditanam Pak, mungkin buahnya mangga Pak. Jadi saya rasa 5-10 tahun lagi ada titik jenuh di sini. Analisa saya gitu. Nggak tahu menurut Pak Fian gimana. Karena orang pada pesan ini kirimnya beda. Bisa terjadi. Gimana Pak? Ya, kalau terkait itu saya belum komentar Pak. Nah ini ada pertanyaan bagus pada teman-teman kita. Bagaimana cara agar data kita tidak mudah dihack atau dibobol oleh siber? Oleh pelaku mungkin ya? Dihack oleh pelaku ya? Iya, yang pelaku. Bukan cyber ya? Oh ya bukan siber ya? Ya, dihack oleh pelaku. Jadi memang kalau kita bicara ketika ada aplikasi baru kayak dulu tahun 2000 gitu kan, ketika muncul aplikasi-aplikasi baru mulai masuk Indonesia. Jadi internet pertama kali Indonesia itu tahun 96. Internet waktu itu kita masih pakai apa? Mir untuk komunikasi di warnet-warnet itu kan. Sampai ngantri untuk hanya bisa komunikasi dengan orang luar negeri pakai MIRC itu kan. Nah kalau sekarang, jadi perkembangan itu, kalau sekarang sudah ada namanya two verification, ada face recognition. Kita untuk menambah keamanan. Jadi kalau dulu Yahoo cukup dengan buat password itu sudah aman, sekarang nggak cukup. Dia ada two verification gitu kan. Ada face recognition yang digunakan. Nah, ketika kita tidak menggunakan hal-hal tersebut, maka kemungkinan besar gitu. Saya bisa bilang 80%. Akun kita itu mudah untuk dihack. Semua akun Tokopedia, akun mobile banking segala macam harus pakai two verification untuk memperkuat. Kelemahannya di mana sehingga akun itu bisa dihack? Kelemahannya ada di manusia itu sendiri. Itu tadi saya bilang, kata keputusan yang disampaikan oleh Graven itu adalah manusianya. Itu bukan perangkatnya. Yang salah tidak pada perangkat, yang salah tidak pada aplikasi, tapi kepada manusianya. Apakah Anda sudah update? Apakah Anda sudah mengaktifkan two verification itu? Apakah Anda ketika dikirimin link phishing oleh pelaku, Anda klik link itu? Ketika Anda klik link itu, ternyata link itu ada link di belakangnya ada malware. Terinstall di perangkat saudara. Sehingga apa yang saudara terima, apa yang saudara kirim, semuanya dimiliki oleh pelaku. Seperti itu. Oh, jadi yang paling user tadi. Ya, oh ya berarti jadi teman-teman harus ingat ya biar nggak gampang dihack harus ada two step verification. Mungkin sekarang kalian mager gitu mau isi two step verification, tapi percayalah kalau dihack kalian pasti nangis serius karena itu sedih banget. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman kita. Kan anak-anak muda sekarang suka share apa yang mereka senang di medsos. Berhubungan pemilihan umum sudah dekat, jika seorang pemuda menyebarkan siapa yang mereka pilih nanti di saat pemilu, apakah itu termasuk pelanggaran pidana? Ya. Kembali lagi, anak-anak muda jangan apatis terhadap politik, gitu ya. Nggak boleh apatis, harus apa? Harus ikut, apapun itu ceritanya Anda harus ikut. Anda harus tahu bahwa dengan politik itu bisa menjaga Indonesia supaya tetap ada, supaya tetap sejahtera, supaya tetap aman. Anda harus ikut, Anda nggak boleh apatis. Tetapi teman-teman, Anda harus berpikir ketika Anda meng-share konten yang terkait dengan politik, apakah ini akan menjaga bangsa ini tetap
utuh. Proses pemilu yang terjadi itu dapat terus berlangsung secara aman, secara nyaman. Gitu. Itu Anda harus berpikir 2 kali. Ya. Yang paling penting, Anda jangan nyebarin konten-konten yang hoax tadi. Kan tadi udah ciri-ciri hoax sudah saya sampaikan. Nah itu jangan di-share. Gitu. Makanya di Kominfo itu ada kata-kata berpikir dulu sebelum share. Atau cek dulu sebelum share. Gitu. Jangan langsung begitu dapat konten langsung di-share. Kemudian jangan menyebarkan yang sifatnya penghinaan. Penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Learning point-nya, kalau Anda, itu kan diri kita pada, gitu kan, perlakukan orang lain seperti dirimu yang diperlakukan, gitu. Jadi kalau Anda nggak mau dihina, jangan menghina orang. Kalau Anda nggak mau direndahkan, jangan merendahkan orang. Itu hukum kasih yang harus kita lakukan. Itu simple, gitu. Misalnya di medsos tiba-tiba ada yang menghina saudara, berdoa saja, di-reset lagi, di-reset, berdoa, hilang tuh nanti. Dia menghina lagi, di-reset lagi, kita mereset lagi, gitu. Untuk kita bisa tenang menghadapi itu. Pak, bagaimana? Dia nge-share terus, berdoa, gitu. Karena pembalasan adalah Haknya Tuhan. hak siapa? Pembalasan adalah hak siapa? Hak Tuhan. Jadi nggak usah pusing masalah pembalasan, haknya Tuhan, gitu. Oh dahsyat. Pak Fian udah seperti pendeta ya. Dahsyat. Jadi perlakukanlah orang Gurunya. Oh, gurunya. Suhu kita. Diperlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya kan? Kalau nggak suka dihina, nggak usah ngehinain orang lain. Kalau nggak suka dijelekin, nggak usah ngejelekin orang lain. Kalau nggak suka bohong, kalau nggak suka bohongin, jangan bohongin Yang orang lain. paling aman nggak punya handphone. Jadi Om Don nggak pakai handphone. Pakai. Dia kan paling aman dari handphone lah katanya. Iya Pak, paling aman nggak punya handphone. Betul sih. Betul. Ada betulnya juga sih Om. Ada betulnya juga sih. Nah ini sebenarnya seru nih Pak Fian pertanyaannya. Baikkah memviralkan masalah yang kita alami di medsos untuk mendapat keadilan secara hukum? Ya, itu lagi banyak sekarang Cepat ini namanya. no viral no justice ya. No viral no justice. Itu memang salah satu ide yang disampaikan oleh penggiat media sosial itu untuk menjawab terkait dengan transparansi. Jadi memang ada konten-konten yang di-share oleh korban-korban kejahatan tujuannya untuk cepat menyampaikan informasi itu kepada pimpinan, kepada atasan atau kepada pihak-pihak yang harus mengambil langkah terhadap konten tersebut gitu. Tapi jangan sampai yang konten no viral no justice tadi itu digunakan untuk mencemarkan nama baik orang gitu. Atau untuk menjelekkan suatu kelompok atau antar golongan. Karena itu nanti bisa berbalik gitu. Kan tadi saya sampaikan bahwa media sosial itu bisa hal yang baik banyak di situ, tapi hal buruk juga akan ikut serta dengannya gitu. Jadi memang ya kita perlu katanya bijaksana gitu. Ya itu karena bijaksana ini susah implementasinya, tapi yang paling simpel itu tadi hukum kasih gitu. Terus Anda harus meriset sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif sehingga bisa merusak orang lain seperti itu. Nah oke mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Fian. Ya terima kasih Om Dautoni. Kita berikan tepuk tangan siap. Ada tugas. Memang. Suhu kita luar biasa. Thank you Om Dautoni. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Fian. Mana tadi ya? Bagaimana caranya kita tahu perangkat kita saat ini disadap atau telah terjadi pencurian data? Ya, kalau untuk tahu apakah data kita ada yang dicuri atau tidak, memang itu agak susah. Ya. Tapi kita bisa lihat itu dari ciri-ciri fisik. Ya. Misalnya salah satunya itu baterai cepat habis. Ya, tiba-tiba handphone mati hidup sendiri tanpa kita bisa kendalikan tadi. Gitu. Itu mungkin ciri-cirinya gitu. Bahwa handphone itu datanya diambil atau sedang dihack gitu. Oh begitu. Jadi itu aja. Oke, berarti itu ya ciri-cirinya ingat ya teman-teman ya. Kalau tiba-tiba baterainya habis, jangan langsung ini dulu, jangan langsung negatif dulu. Mungkin baterai health-nya udah rendah. Bawa ke tukang servis. Itu yang pertama. Tapi ya kemungkinan juga disadap. Tapi ya intinya dari pembahasan kita, saya percaya Pak Medsos harus kita gunakan untuk menjadi berkat. Daripada kita gunain untuk hal-hal yang negatif, lebih baik kita gunain untuk menjadi berkat. Karena kalau untuk hal yang negatif, gak ada untungnya Pak. Justru hal negatif itu buruknya kepada diri kita sendiri. Ayolah mulai sekarang kita sharing firman Tuhan, kita sharing. Masa iya kalau galau di-expose, tapi merasakan kebaikan Tuhan gak pernah di-expose. Benar gak sih? Jadi mari kita semua, teman-teman, kita gunakan medsos kita untuk menjadi berkat. Amin. Pak Fian, terima kasih banyak. Sebagai perwakilan dari teman-teman, kita ingin mengatakan terima kasih. Tuhan memberkati terus Pak. Terima kasih. Tetap semangat apapun yang dilakukan. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan berkati Pak.